Betapa lucunya dulu saya sering menganggap bahwa hasil adalah segalanya. Bahkan, saya sering mengatakan yang terpenting itu hasilnya. Setelah dipikir-pikir, hasil merupakan buah dari proses panjang yang kita lalui, yang mana banyak hal yang harus kita perjuangkan dan kita korbankan. Terlebih lagi, jika kita mengingat kembali ke belakang, bahwa tidak semua hasil yang kita raih selalu dengan proses yang mudah. Dengan begitu, melalui proses kita akan sadar bahwa semua hal yang dihasilkan mampu menciptakan rasa syukur yang sangat luar biasa. Halo dulur dan kawan-kawan, kembali lagi di Pelosok Negeri. Setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang pendakian, kali ini saya memilih Gunung Ungaran sebagai tujuan destinasi saya sebagai pembuatan video. Ini bukan kali pertama saya ke Gunung Ungaran, tetapi untuk kesempatan pertama inilah saya mendokumentasikan pendakian saya di Gunung Ungaran via Perantunan. Gunung Ungaran sendiri memiliki ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Basecamp Ungaran via Perantunan berlokasi di Kintungan, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oh iya, di pendakian kali ini saya ditemani oleh adik saya, Kholik, selaku videografer, dan satu teman saya bernama Yusuf. Yusuf sendiri pernah mengikuti pendakian bersama saya di Gunung Sumbing, Prau, Slamet, namun tidak didokumentasikan di video saya. Ya, begitulah. Ketika seseorang teman sudah terkena racun pendakian, maka sulit untuk dihilangkan. Mungkin hal ini pun berlaku oleh kebanyakan orang. Ayo jujur. Jarak dan waktu tempuh menuju Perantunan sekitar 20 km atau 45 menit perjalanan dari alun-alun Ungaran. Sebenarnya pendakian kali ini tak sesuai jadwal, yang pada awalnya kami ingin start jam 1 malam dari Purbalingga. Realitanya kami berangkat jam 5 subuh. Aduh, ngaret. Tapi tak apa, yang terpenting rencana pendakian tidak dibatalkan. Gunung Ungaran via Perantunan. 10 menit kita berjalan, kita bisa sampai di Pintu Rimba. Cukup estimasinya emang dekat, karena ya Gunung Ungaran via Perantunan memang estimasinya per posnya itu dekat-dekat. Jadi juga banyak bonus, jadi enak banget. Pokoknya gunung terbaik untuk pemula pokoknya Ungaran. Oke, the best view sini. Bentangan luas tanaman bunga mawar kini telah berganti wajah menjadi pepohonan hijau setelah melewati Pintu Rimba. Badan belum sepenuhnya panas, tapi kita sudah sampai di pos 1. Ya, begitulah. Estimasi pendakian per tiap pos di Perantunan sendiri memang tidaklah lama. Jadi, jika teman-teman yang sering naik ke gunung dengan ketinggian 3000-an mdpl, pasti akan terasa sangat cepat ketika mendaki Gunung Ungaran via Perantunan. Untuk informasi, basecamp Perantunan terbilang luas. Maka dari itu, selain pendakian, basecamp Perantunan sendiri menyediakan juga tempat camping di area basecamp. Wisata Perantunan tak hanya menyuguhkan panorama alam yang indah dan udara yang sejuk, tetapi juga fasilitas yang komplit, sehingga membuat betah untuk berlama-lama, lengkap dengan toilet, rumah kayu dan liliput, warung, dan tempat penyewaan alat-alat camping. Pos 2 Watu Jajar. Di sini penamaan posnya itu berdasarkan lingkungan di sekitarnya, karena di sini ada batu yang berjajar belakang sini, makanya pos 2 itu dinamai Watu Jajar. Kalau di pos 1 itu namanya Watu Omah, karena di sekitaran pos 1 itu ada batu gede yang berbentuk rumah, makanya disebut Watu Omah. Omah sendiri dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia itu rumah. Oke, kita istirahat di pos 2. Jadi melihat ini batu jajarnya, dan ini tempat istirahat pos 2.
diajakin tektok selamat, terus kamu belum pernah sama sekali selamat. Luar biasa. Pertama, pengalaman pertama tektok langsung ke selamat itu sangat-sangat berdebar-debar dan kaget-kaget. Dalam waktu kurang dari 45 menit, kami telah sampai di pos 2. Setelah dirasa-rasa memang benar bahwa Gunung Ungaran via Perantunan merupakan gunung yang sangat cocok bagi para pemula. Dengan trek pendakian yang luas, banyak bonus, dan jarak antara pos yang terbilang dekat. Vegetasi di area pos 1 dan 2 pun belum didominasi oleh pepohonan besar, namun dedaunannya sangat rimbun. Maka dari itu, walaupun kami berjalan di jam 12 siang, kami tidak merasakan panas matahari yang menyengat. Justru suasananya sejuk sekali. Pada waktu siang, memang belum terlalu banyak pendaki yang naik. Justru kebanyakan pendaki di Gunung Ungaran melakukan pendakian di sore dan malam hari. Itu sih selera masing-masing, tapi jujur aku pribadi, aku tak terlalu suka dengan berjalan malam di trek pendakian. Setelah melewati pos 3, barisan pepohonan kini mulai rapat, seakan-akan merangkul kami dan menjadi payung alami di panasnya mentari. Beberapa kali, trek pendakian dihiasi oleh jalanan tangga. Pantas saja, kita telah sampai di Ondo Rantai. Dalam bahasa Jawa, Ondo berarti tangga, rantai berarti rantai. Jika diartikan, Ondo Rantai adalah tangga berantai. Haduh. Yang pastinya, saya tak terlalu suka dengan jalan yang berbentuk tangga. Apa mau dikata, memang beginilah jalan yang harus kita lalui. Dalam hidup pun, kita harus selalu siap dengan jalan yang direncanakan Tuhan. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa. Yakinlah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kira-kira begitu. Pos 4 Kolokociko merupakan pos terakhir yang harus kita lewati. Karena setelah ini, kami memilih persimpangan ke kiri, yang itu artinya tujuan kami adalah puncak Bondolan sebagai area camp kami. Sedangkan persimpangan ke kanan menuju puncak Banteng Rider dan puncak Botak. Kami sengaja beristirahat lama di pos 4, musabab keadaan masih sangat panas. Apalagi tidak jauh dari pos 4, kita akan sampai di Sabana Ilalang, yang itu artinya tidak ada penghalang lagi dari sinar matahari. Halo guys, sekarang pukul 1:30 siang. Cuaca masih didominasi dengan awan mendung, tapi nggak terlalu pekat. Ini memudahkan kita dalam proses pendakian. Dan juga karena matahari itu tidak terlalu panas, sehingga badan tidak terlalu dehidrasi. Ya artinya ngirit air. Tapi walaupun kayak gini, jangan lupa untuk terus minum, karena biasanya di pendakian itu karena situasinya dingin, suasana dingin, itu kita akan lupa akan minum. Jadi itu yang membuat pendaki itu kadang merasa dehidrasi, bibir pecah-pecah dan segala macam. Ya, pada pukul 1:30 ini kita sampai di Sabana Alang-Alang. Yuk kita lanjut ke Sabana Alang-Alang. Alangkah beruntungnya kami. Sesampainya di Sabana Ilalang, kami tetap saja diberi rezeki berupa kesejukan. Rezeki tidak serta-merta tentang uang loh. Awan mendung pun mulai berarak di atas kami bersamaan dengan datangnya kabut awan. Mulai dari sinilah landscape pemandangan indah kota Ungaran mulai terlihat. Karena di Sabana Ilalang tak ada pepohonan berukuran besar yang menghalangi mata kami dari pandangan. Kami pun sedikit lama menikmati keindahan di sini.
Setelah merasa puas menikmati keindahan, kami pun harus kembali melangkah menapaki trek pendakian yang menanjak. Pemandangan kali ini benar-benar berbeda. Yang ada hanya hamparan luas yang didominasi oleh rumput-rumput ilalang. Dalam minggu-minggu ini, untung saja ada beberapa kali hujan, jadi trek pendakian tak terlalu berdebu. Sejauh kita berjalan, kabut awan pun masih setia mendampingi perjalanan kami. Aneh, biasanya kabut awan tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi, seperti gebetanmu. Waduh, maaf. Gondolan, Pak. Nyampe, Pak. Setelah 2 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di tempat tujuan kami, yaitu Puncak Bondolan, dengan ketinggian 1885 meter di atas permukaan laut, seperti yang tertera di plang. Di bawah apa aja nih? Sampai di Camp Bondolan. Bawa nasi, lalapan bubur kacang hijau, nanti bikin nasi goreng. Ini ada spesial nih. Paling luar biasa. Sumongko. Ya. Bro, Berapa beratnya tuh? tahu ini berapa kilo? Enak banget. Jualan kayaknya laku. Nggak semangat. Di tempat ini kami mendirikan tenda, yang selanjutnya kita akan masak-masak. Jangan lupa, setelah pendakian, energi benar-benar terkuras, dan perut harus kembali diisi. Yang biasanya malas makan di gunung karena khawatir pup di gunung, rubahlah kebiasaannya. Lebih baik pup di gunung daripada membiarkan perut kosong di gunung. Itu justru lebih berbahaya untuk diri sendiri, yang imbasnya jika terjadi apa-apa akan merepotkan teman atau bahkan orang lain. Amit-amitnya jangan sampailah. Pada sore hari, tak banyak aktivitas yang saya lakukan. Di sini saya hanya ingin duduk dan menikmati keindahan sampai malam datang. Halo, selamat pagi. Cuaca pagi ini lumayan dingin, makanya saya membuat yang hangat-hangat. Salah satunya bubur kacang hijau. Karena pada dasarnya manusia ketika merasakan sesuatu hal yang dingin akan mencari hal-hal yang hangat. Bukan cuma makanan atau minuman, terkadang perbincangan dengan kawan-kawan pun mampu menghangatkan suasana. Itulah yang saya rasakan saat ini. Tapi mungkin karena ketika kita asik ngobrol dengan teman segala macam, jadi dinginnya suasana itu tidak terlalu terasa. Tapi jangan lupa juga, perut pun harus tetap diisi dengan yang hangat-hangat. Oke, selamat pagi. Nanti kita perjalanan summit ke Puncak Botak. Kemungkinan kita akan naik ke Banting Rider juga kalau waktunya mencukupi, karena kita dikejar waktu juga untuk kerja. Udah, oke.
Golden Sunrise di sebelah timur, dan lautan awan di sebelah barat. Dan ucap rasa syukur tak henti-hentinya saya ucap. Tuhan selalu tahu bagaimana niat dan tujuan seseorang. Di pagi ini, alhamdulillah kami masih diberikan hadiah-hadiah indah. Kali ini saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Mengabadikan momen-momen indah seperti ini, tak semua orang bisa dapatkan. Kembali ke rencana awal. Setelah dari Puncak Bondolan, tujuan kami adalah Puncak Potak, dan bila waktunya mencukupi, kami akan singgah ke Puncak Banteng Rider. Tak lupa, kami berpamitan dengan kawan-kawan asal Semarang yang semalaman menemani kami bercengkrama. Tidak seperti summit biasanya, kami tidak meninggalkan barang. Niat kami ketika sampai di puncak, kita akan turun melewati jalan yang berbeda, tetapi dengan tujuan base camp yang sama. Semalam kita bercengkrama dengan kawan-kawan untuk menghangatkan suasana. Pagi ini, mentarilah yang memberi kehangatan selama perjalanan summit saya. Angin berembus pelan, sesekali angin datang membawa kabut awan. Kami berjalan penuh hati-hati, karena trek pendakian yang kita pijak kali ini adalah tanah yang didominasi dengan bebatuan. Belum lagi di sebelah kanan dan kiri adalah jurang dalam. Fokus adalah sebuah keharusan. Terik banget panasnya, aduh, badannya terik banget. Ya lagi mencari sarung tangan soalnya ya bakar. Jadi mau bongkar tas lagi sarung tangan. Kami sangat bersemangat. Rasa lelah pun seakan-akan tak kami hiraukan ketika Puncak Potak terlihat dari kejauhan. Bersamaan pandangan kami tertuju ke Puncak Potak, kami pun kagum dengan jalan yang akan kita lewati. Jalan melalui punggungan bukit panjang dan berliku, yang kebanyakan orang katakan adalah Sabana Punggung Naga Ungaran. Selama perjalanan menyusuri Sabana Punggung Naga, seringkali kabut datang dan pergi seenaknya. Kali ini benar-benar seperti gebetanmu. Wak wak wak. Puncak, Pak. Bentar lagi puncak, Pak. Wah, sampai puncak. Puncak Bondolan berada di 1885 mdpl, sedangkan Puncak Potak berada di 2050 mdpl. Yang itu artinya kita harus berjalan 165 meter vertikal lagi untuk sampai ke puncak. Dari kejauhan, puncak terlihat dekat. Semakin didekati, malah serasa makin menjauh. Kali ini kabut menutupi puncak dari pandangan kami. Ya lebih baik begitu. Jadi kita tidak terlalu berharap. Daripada terlihat dekat, taunya jauh. Dikira tinggal jadian, malah ditikung teman. Loh, kok gitu lagi? Hehe. Langsung turun ke sana. Puncak, Pak. Siap. 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 Mana?
Ungaran 2050 meter di atas permukaan laut. Akhirnya sampai di puncak Gunung Ungaran. Mantap, mantap. Setelah selebrasi, kami pun mulai perjalanan turun, sembari melihat jauh di sana puncak Banteng Rider. Kali ini kami merasa cukup. Mungkin suatu saat saya akan kembali menuju puncak yang berbeda. Begitulah jalan manusia. Apa yang kita rencanakan memang tak semulus yang kita jalani. Dalam persimpangan kehidupan, kadangkala keinginan kita memilih untuk ke kiri, tapi keadaan memaksa kita ke kanan. Semua bukan tanpa alasan, tapi Tuhanlah yang telah menggariskan bagaimana garis dan perjalanan kita. Berprasangka baik pada manusia, berprasangka baik pada Sang Pencipta. Mungkin ketika kita diberi jalan yang berat dalam mencapai apa yang kita inginkan, disitulah Tuhan ingin menguji diri kita sebesar apa rasa syukur yang kita miliki. Karena pada dasarnya, manusia seringkali lalai akan rasa syukur ketika diberi kenikmatan, dan mendekatkan kembali ketika diberi cobaan. Sekian perjalanan saya, salam pelosok negeri.